kami datang pagi ini untuk menyembah, bukan menyembah masalah kami. Kami datang untuk meninggikan dan membesarkan, bukan membesarkan masalah. Kami mau katakan pagi ini, masalah tidak lagi menguasai hati dan pikiran. Hati dan pikiranku hanya dikuasai oleh-Mu Tuhan. Jangan biarkan hati dan pikiranmu dikendalikan oleh masalah. Tapi biarlah hati dan pikiran dikendalikan oleh kebenaran Tuhan, oleh kasih, oleh perkataan Tuhan. Bapa, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya di bawah kaki-Mu Tuhan pagi ini. Biar sungguh firman-Mu menerangi hati dan pikiran kami. Membawa kami hidup di jalan kebenaran-Mu yang membawa kami kepada kemenangan. Kami terima firman-Mu pagi ini. Katakan, aku terima firman-Mu Tuhan pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang percaya bersama-sama katakan amin. Amin. Haleluya. Silakan duduk. Shalom. Apa kabar semuanya? Ya. Terima kasih buat semangatnya. Kasih senyum dulu kanan kiri Bapak Ibu ya. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Amin. Dan tanpa terasa kita sudah masuk di bulan November, lalu sebentar lagi masuk bulan Desember dan kita memasuki tahun baru tahun 2024. Ebenezer, Tuhan beserta kita. Amin. Nama saya Pastor Dodi Vegetompunu, saya gembala di Victory Church Indonesia. Ya, Anda bisa lihat di sosmed ya. Dan pagi ini saya ingin bicara tentang satu kata yang terpenting yang akan mengubah dan menentukan hidup kita. Apa itu? Perspektif. Katakan yuk, perspektif. Apa itu perspektif? Sudut pandang. Ya. Life is all about how we see things. Anda harus menyadari ini. Bahwa kehidupan itu berbicara tentang bagaimana cara kita melihatnya. Sudut pandang kita melihatnya. Itu menentukan hidup kita. Next. Baca sama-sama statement ini yuk. 2, 3. Masalah terbesar kita bukan masalah kita. Tetapi sudut pandang kita. Ganti kata kita dengan kata saya. 2, 3. Masalah terbesar saya bukan masalah saya. Tetapi apa? Sudut pandang saya. Kita lihat contohnya kisah 12 pengintai Bapak Ibu. Anda dan saya tidak bisa masuk ke tanah perjanjian, mengalami kepenuhan janji Allah dalam hidup kita dengan sudut pandang yang salah. Kita lihat 12 pengintai. Mereka melihat tanah yang sama, mereka melihat tembok Yeriko yang sama, mereka melihat raksasa-raksasa yang sama. Katakan pada orang sebelahmu, masalahnya sama. Yang membedakan apa? Sudut pandang Anda. Goliat yang dilihat oleh Daud dengan Goliat yang dilihat oleh bangsa Israel pada saat itu, Goliat yang sama atau Goliat yang beda? Goliat yang sama. Anda harus mengerti, next ya, bahwa sudut pandang kita itu menentukan perasaan, perkataan, dan perbuatan kita. Katakan yuk, sudut pandang saya menentukan apa yang saya rasakan, katakan, dan lakukan. Kalau sudut pandang Anda salah, maka perasaan Anda juga salah, perkataan Anda juga salah, perbuatan Anda juga salah. Tapi kalau sudut pandang Anda benar, perasaan Anda benar. Perkataan Anda benar, perbuatan Anda juga benar. Jadi yang diubah pertama kali bukan masalah kita, tetapi apa? Sudut pandang kita. Kita lihat, 10 pengintai berkata seperti ini. Bilangan 14 ayat ketiga, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini? Supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan, bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir dan mati di sana? Ini pikiran baik atau pikiran yang jahat? Pikiran yang jahat Bapak Ibu. Tuhan ini jahat. Lihat Bapak Ibu. Padahal rencana Tuhan apa? Justru Tuhan mau bangsa Israel masuk menduduki tanah Kanaan, tanah yang penuh dengan madu dan
Susu, katakan yuk, tanah perjanjian. Dalam bahasa perjanjian lamanya itu promised land. Tapi bahasa perjanjian barunya land of promises. Berulang kali saya suka mengajar, berkata kepada jemaat, kekristenan bukan berbicara bagaimana kita mati bisa masuk sorga. Tetapi bagaimana kita bisa hidup di bumi seperti di sorga. Camkan itu baik-baik. Karena Tuhan tidak pernah merancang untuk manusia hidup di sorga. Itu bukan idenya Tuhan, itu idenya agama. Segala sesuatu pada mulanya adalah sebuah ide. Bangku yang Anda duduki, semua perlengkapan yang kita pakai, handphone, kamera, bahkan by the way tempat ini pun pada mulanya sebuah ide. Katakan setelah saya, segala sesuatu pada mulanya sebuah ide. Termasuk kita manusia, pada mulanya sebuah ide. Idenya siapa? Idenya Tuhan. Katakan, saya ini idenya Tuhan. Apa ide Tuhan ketika menciptakan manusia? Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa di bumi. Ada kata surga di situ. Jadi Tuhan tidak pernah punya ide menciptakan manusia hidup di sorga. Itu idenya siapa? Ide agama. Tuhan menciptakan manusia untuk hidup dan berkuasa di bumi. Katakan yuk, lewat hidup saya. Rencana Tuhan yang di sorga. Kehendak Tuhan yang di sorga. Terjadi di bumi. Beri kemuliaan bagi Tuhan, saudara. Anda mau rencana Tuhan digenapi dalam keluargamu? Dalam bisnismu? Dalam semua yang kau kerjakan? Apa kuncinya? Sudut pandangmu harus benar. Amin. Katakan yuk, masalah saya yang sebenarnya. Bukan masalahnya. Tetapi apa? Sudut pandang saya. Apakah sudut pandang saya sama dengan Tuhan atau tidak? Yosua dan Kaleb, mereka punya sudut pandang Allah. Wow. Mereka berkata apa? Dalam Bilangan 14 ayat 9 baca bersama-sama. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan. Next slide ya. Dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu. Sebab apa? Sebab mereka akan kita telan habis. Bilang sama sebelahnya, keren. Kira-kira di depan kita nih masalah makin besar atau makin kecil Bapak Ibu? Bilang sama sebelahnya, kita akan telan habis. Amin. Jika Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Kita akan telan habis. Itu sudut pandang yang benar. Amin. Jadi jangan lagi lihat masalah dari sudut pandang dunia ini. Kalau Anda lihat masalah dari sudut pandang dunia ini, Anda akan berkata, mana Tuhan? Tuhan jahat. Masalahnya bukan masalahnya. Masalahnya adalah perspektif kita, sudut pandang kita. Kita akan telan mereka habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. Sedangkan Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Wow, katakan setelah saya. Menang di dalam, menang di luar. Sembuh di dalam, sembuh di luar. Pulih di dalam, pulih di luar. Dengar baik-baik. Kesembuhan, kemenangan, pemulihan dalam hidup kita itu harus terjadi di hati dan pikiran kita. Dan itu bicara tentang perspektif. Amin. Next, jadi life is all about perspektif. Bisa, tidak bisa, senang, susah, sukses, gagal, cinta, benci, untung, rugi, kuat, lemah, kaya, miskin, besar, kecil, is all about perspektif. Change your perspektif. Amin. Next. Pertanyaan pentingnya pagi ini.
Mana yang harus diubah dahulu? Masalah kita atau sudut pandang kita terhadap masalah? Saya bertanya, Anda wajib menjawab. Ya, jangan bengong. Ayam bengong mati, Bapak Ibu. Ya. Karena Tuhan mau kita melihat masalah kita dengan sudut pandang yang baru. Dengan cara berpikir yang baru. Contoh misalnya. Saya sudah nikah nanti Februari ini masuk 25 tahun Pak. Wah, lumayan lah. Amin. Pak Marco berapa tahun? Wah, sabar Pak, 3 tahun lagi ya Pak. Kenapa kita mesti merayakan ulang tahun pernikahan lebih daripada ulang tahun kelahiran? Kalau ulang tahun kelahiran Pak, pasti kita rayakan tiap tahun. Bilang sebelahnya, pasti kita rayakan. Ulang tahun pernikahan belum tentu Pak. Betul atau betul Bapak Ibu? Belum tentu Pak. Ya, makanya setiap tahun kita mesti rayakan. Kenapa? Ini kemenangan, amin. Ada nggak pasangan yang sempurna? Pasangan kita itu hanya sempurna sebelum kita nikahi, Pak. Karena itu masa promosi. Setelah dinikahi masa promosinya pun habis. Welcome to the jungle. Itu yang terjadi kan? Saudara, apa yang membuat pernikahan kami itu di bumi seperti di sorga? Simple, perspektif. Melihat kelemahan, kekurangan pasangan kita dengan sudut pandang yang benar. Daud berkata bahwa aku tertindas, itu baik bagiku. Yang harus diubah pertama kali bukan pasangan kita. Jadi nggak perlu kawin cerai ya, cari pasangan yang baru, nggak perlu. Yang diubah pertama kali bukan kelemahan pasangan kita, apalagi wajahnya. Oplas, nggak perlu. Yang harus diubah pertama kali adalah sudut pandang kita. Contoh misalnya, masalah yang sama, tapi jadi berkat. Ingat baik-baik, pikiran yang salah membuat masalah kita jadi berat. Tapi pikiran yang benar membuat masalah kita jadi berkat. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Katakan amin. Suami yang sabar melebihi seorang pahlawan. Amin para suami. Anda mau jadi suami yang sabar? Anda butuh istri yang menjengkelkan. Bagaimana mungkin Anda bisa jadi suami yang sabar kalau tidak ada istri yang menjengkelkan? Justru Anda harus bersyukur dan berterima kasih karena istrimu lah engkau belajar jadi suami yang sabar dan gratis pula, Pak. Ketika sudut pandang saya berubah juga. Jadi yang harus diubah lebih dahulu bukan masalah kita, bukan dompet kita, tapi apa? Sudut pandang kita. Saya dulu sama istri kalau ngomong soal duit kayak ada setannya. Susah, duit, oke. Saya ngalami masalah keuangan, tapi yang harus diubah bukan masalahnya dulu, sudut pandang kita dulu. Katakan ini baik buat saya. Next. Satu kali, IGD Prama diundang oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada masa itu untuk memberikan kayak semacam insight, ya, ceramah pencerahan. Kalau Anda diundang ke istana untuk kasih renungan singkat 15 menit, bingung nggak mau ngomong apa loh? Ini presiden loh. Saya jadi undang bingung Pak, ngomong apa ini? Dan IGD Prama saya dengar di radio waktu itu cerita, dia bawa pencerahan tentang apa? Sekantong tahi sapi. Di istana presiden, Pak. Bayangkan setiap satu hari ada tetangga Anda yang memberi Anda sekantong tahi sapi hangat. Fresh from the oven. Di depan pintu rumah Anda. Ketika Anda bangun pagi, Anda cium ini bau apa? Buka pintu, rupanya ada
sekantong tai sapi hangat di depan pintu rumah Anda. Nah, kalau Anda orangnya itu baperan, punya perspektif yang negatif, yang jahat, apa yang ada di pikiran Anda? Ini bahasa orang Betawi ya. Oke, lu jual, gua beli. Lu kasih gua sekantong tai sapi hangat. Oke, besok gua kasih sekantong tai sapi gua. Bisakah Anda bayangkan apa yang terjadi minggu-minggu itu? Malapetaka, betul? Tapi kalau Anda punya perspektif yang baru, katakan perspektif yang baru. Anda bisa melihat Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Anda lihat sekantong tai sapi, Anda berkata apa? Puji Tuhan. Tuhan baik. Saya pas perlu pupuk buat pohon mangga di belakang rumah. Tuhan gerakkan tetangga saya, kasih sekantong tai sapi. Besok Anda kasih sekantong kue ke tetangga Anda dengan ucapan terima kasih buat sekantong tai sapinya. Itu berkat buat saya dan keluarga. Pas kami memerlukan pupuk. Sekalipun mungkin tetangga Anda punya niat jahat. Kalau Anda punya perspektif yang benar, sudut pandang yang benar. Tidak jadi musuh kan? Jadi persahabatan. Anda bisa membalas kejahatan dengan kebaikan. Kenapa? Perspektif. Katakan setelah saya. Next. Mana yang harus diubah lebih dahulu kalau gitu? Ya, masalah Anda atau sudut pandang Anda? Jadi masalah yang sebenarnya bukanlah masalahnya, tetapi apa? Sudut pandang kita. Nah, oke, next saja ya. Baca sama-sama statement ini 100 kali. Siap? Ya, screenshot lah ya 3 kali pagi ini di rumah. Ya, sama-sama ya. 2, 3. Sudut pandang yang benar akan selalu memberi kita ketenangan, kekuatan, dan keberanian untuk bangkit, menciptakan peluang, hubungan yang baik, dan akhirnya mendatangkan berkat. Amin. Ganti kata kita dengan kata saya. 2 kali lagi. 2, 3. Sudut pandang yang benar akan selalu memberi saya ketenangan, kekuatan, dan keberanian. Untuk apa? Untuk bangkit, menciptakan peluang, hubungan yang baik, dan akhirnya mendatangkan berkat. Yang terakhir, 3. Sudut pandang yang benar akan selalu memberi saya ketenangan, kekuatan, dan keberanian untuk bangkit, menciptakan peluang, hubungan yang baik, dan akhirnya mendatangkan berkat. Amin. Tapi sudut pandang yang salah, sebaliknya, akan selalu, bukan kadang-kadang, selalu memberi kita apa? Ketakutan, ya, kelemahan, kegelisahan, sehingga kita tidak bisa bangkit. Kita tidak bisa melihat peluang, hubungan makin rusak, akhirnya apa? Hancurlah hidup kita. Karena itu, yang harus diganti dalam hidup kita bukan tahunnya, tapi sudut pandangnya. Jangan tunggu tahun baru engkau buat berharap hidupmu semakin baik. No, berganti tahun tidak mengganti membuat hidupmu makin baik. Tapi ketika engkau bisa mengganti perspektifmu, itu yang paling sulit dalam hidup ini Bapak Ibu. Next, saat belajar di sekolah, Tommy selalu mendapatkan nilai buruk dan mengecewakan. Ia dinilai tidak mampu mengikuti pendidikan yang diajarkan di sekolahnya. Begitu bodohnya, sehingga semua guru memilih untuk angkat tangan. Pada suatu hari, guru di sekolah memanggil Tommy dan memberikan sepucuk surat dengan pesan, jangan buka surat ini, berikan langsung pada ibumu. Tommy dengan gembira membawa surat itu dan memberikan kepada ibunya. Setelah membaca sambil berurai air mata, sang ibu dengan suara lantang membacakan surat itu. Putra Anda seorang jenius. Sekolah ini terlalu kecil dan tidak memiliki guru yang cukup cakap untuk mendidiknya. Jadi harap agar Anda mendidiknya sendiri.
Ibu Tommy berkata kepada Tommy, kamu anak yang jenius nak. Sekolah belum cukup baik untuk mendidik anak yang hebat seperti kamu. Mulai saat ini, ibu yang akan mendidik kamu. Next, Tommy itu sekarang kita kenal dengan Thomas Alva Edison. Penemu apa? Alfamart, betul? Oh bukan ya Pak? Penemu? Ya tahulah ya, masa hamba Tuhan gak tahu ya. Penemu lampu pijar. Dan banyak yang lainnya. Next. Pada suatu hari, Thomas Alva Edison melihat-lihat barang lama keluarganya. Tiba-tiba dia melihat kertas surat terlipat di laci sebuah meja. Dia membuka dan membacanya. Putra Anda anak yang bodoh. Kami tidak mengizinkan anak Anda bersekolah lagi. Sesungguhnya demikianlah isi surat yang ia bawa kepada ibunya dahulu waktu sepulang sekolah. Thomas menangis berjam-jam setelah membaca surat itu. Lalu kemudian ia menulis di buku hariannya. Saya, Thomas Alva Edison, adalah seorang anak bodoh karena seorang ibu yang luar biasa mampu menjadi seorang jenius pada abad kehidupannya. Next, masalah terbesar kita bukan masalahnya, tetapi sudut pandang kita. Next, baca keras-keras yuk. Yang Tuhan harus ubah lebih dahulu. Bukan masalah kita, namun sudut pandang kita terhadap masalah kita. Sudut pandang yang benar akan selalu, katakan selalu memberi kita apa? Ketenangan, kekuatan, dan keberanian untuk bangkit, menciptakan peluang, hubungan yang baik, dan akhirnya mendatangkan berkat. Yang tersulit untuk Tuhan ubah dalam hidup kita adalah sudut pandang kita. Paulus sampai berdoa 3 kali untuk Tuhan mengangkat duri di dalam dagingnya. Apakah Tuhan menjawab doa Paulus? Tuhan tidak pernah mengangkat duri dalam diri Paulus. Seorang yang mengocoh dia. Bukan penyakit ya Bapak Ibu. Ada orang menafsirkan penyakit. Itu bukan penyakit. Seorang utusan iblis. Jadi itu bukan penyakit. Tuhan tidak angkat duri dalam daging Paulus. Apa yang Tuhan ubah? Sudut pandangnya. Jangan minta suami angkat istrinya ya. Satu kali saya ikut camp pria saat saya dilawat, saya bertobat. Lalu saya mengubah sudut pandang saya terhadap istri saya. Saya bacakan Amsal 31. Istri yang cakap, siapakah yang mendapatinya? Langsung saya katakan di depan istri saya, Doni Frankie Tompuno mendapatkan istri yang cakap. Dan saya berkata kepada istri saya Sandy, sayang, kamu istri yang cakap. Aku bersyukur menikah dengan kamu. I love you so much. Apa jawab istri saya? Gombal. Ya kan kalau suami Anda tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan ngomong gitu gimana Bu? Apa nih maksudnya nih? Gombal. Sakitnya di mana Bapak-bapak? Sakitnya di mana? Di sana sini. Tapi ketika istri saya bilang gombal, dulu saya bisa nggak tersinggung. Tapi sudut pandang saya dirubah Tuhan Pak. Tiba-tiba, katakan dulu tiba-tiba. Itu bahasa Ibraninya ujuk-ujuk. Tiba-tiba Tuhan kasih saya sudut pandangnya, sudut pandang yang baru. Sekarang kalau kamu sebagai suami bilang sama istrimu, jelek banget sih kamu, aku nyesel nikah sama kamu. Apakah dia bilang gombal? Dia aminkan dan dia renungkan siang dan malam, betul? Itu tertancap di hatinya. Sekarang kamu ngomong perkataanku, perkataan yang baik, firman Tuhan, kenapa dia bilang gombal? Kamu tahu kenapa? Karena dia tidak percaya kepadamu.
Karena kamu tidak pernah mengatakan sungguh-sungguh yang baik tentang dia. Saya bertobat. Saya nggak marah, malah saya bertobat, Pak. Lalu tiba-tiba saya tatap mata dia ngomong begini. Sayang, maafin aku ya. Kalau aku nggak pernah sungguh-sungguh bilang bahwa aku tuh sungguh-sungguh bersyukur menikah denganmu. Tapi hari aku mau katakan terima kasih. Aku bersyukur menikah denganmu. Kamu istri yang sungguh menjadi berkat buat hidupku. Itu istri saya tiba-tiba nggak bisa tutup mulutnya, Bu. Termanga. Dan saya katakan, I love you so much. Dia nangis, Bu. Ya kan? Disitulah pemulihan terjadi. Anda lihat, sejak hari itu, katakan masalahnya ada. Kelemahannya tetap ada. Tapi yang diubah apa? Sudut pandangnya. Sejak hari itu kami belajar, katakan belajar. Namanya belajar kan gak langsung bisa, betul? Tapi kan kalau terus belajar pasti bisa. Sampai hari ini kami menikmati Bapak Ibu. Kami tidak lagi melihat kelemahan sebagai, kami tidak lagi melihat sekantong tahi sapi tadi sebagai masalah. Sebagai beban. Tapi sebagai berkat. Amin. Yang berubah bukan masalahnya, sudut pandang kami. Malah kami bersyukur. Nah ceritanya banyak lah. Tapi itu kata kuncinya ya. Katakan yuk, sudut pandang yang benar. Selalu memberi saya ketenangan, keberanian, kekuatan untuk apa? Bangkit, menciptakan peluang, hubungan yang baik dan akhirnya mendatangkan berkat. Nah next ya dengan cepat. Sampai jam berapa ya? Ini bisa ngeflow nih ya. Apa penghalang utamanya yang membuat sudut pandang kita nggak bisa berubah? Ya, satu kata apa? Kesombongan. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu? Sedangkan balok di matamu tidak engkau ketahui. Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, kepada suamimu, kepada istrimu, kepada anakmu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di matamu. Next. Tidak ada perubahan sudut pandang tanpa kerendahan hati. Dan Tuhan perlu 40 tahun untuk merendahkan hati umat Israel. Jauh lebih mudah buat Tuhan mengeluarkan umat Israel dari Mesir dengan mujizat, dengan 10 tulah laut terbelah, dibanding merendahkan hati umat Israel. Untuk mengeluarkan umat Israel dari Mesir nggak perlu waktu 40 tahun. Kurang lebih setahun lah, bahkan bisa kurang kali, saya kurang tahu persis. Tapi untuk merendahkan hati umat Israel, untuk membuat mereka mengerti, katakan yuk, mengerti. Kata mengerti artinya apa? Ada perubahan sudut pandang. Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Tuhan perlu 40 tahun Bapak Ibu. Ketika orang yang sombong melihat wajahnya yang kotor di depan cermin, percayalah, dia akan berusaha keras membersihkan cerminnya, bukan wajahnya. Itulah saya dulu Pak. Anda mau tahu siapa yang asli, yang benar? Bukan ketika saya di panggung, tetapi ketika saya di rumah. Saya mau garis bawahi ini penting. Kekristenan yang asli bukan di panggung, di mimbar, di sosmed. Di mana? Di rumah. Karena di panggung kita semua bisa main sandiwara Pak. Tapi di rumah kita nggak bisa main sandiwara. Istri, anak saya itu cermin saya. Jadi kalau Anda mau lihat siapa saya, jangan dengar khotbah saya Pak. Lihat buah yang keluar dari hidup saya. Karena itu kekristenan bukan bicara tentang bagaimana mati masuk surga, bagaimana kita hidup di bumi seperti di surga. Ketika saya melihat istri saya bermasalah, anak saya bermasalah, saya tahu sumbernya siapa. Ya saya. Keluarkan dulu balok di mata saya. Contoh kecil misalnya. Satu kali saya ada berkat dan kemudian ada promo. Saya pelayanan ke Amerika, lalu saya beli, ada waktu itu satu toko ada iPhone, ini promo satu hari, buy one get one. Ada nggak beli iPhone Apple buy one get one? Waktu itu iPhone 5 Pak. Ya saya belilah itu, ada buy one get one.
Dan satunya saya kasih ke anak saya nomor 2. Satunya lagi buat anak nomor pertama. Anak saya nomor 2 itu handphone pertama dia langsung iPhone. Seneng gak Pak? Seneng. Saking senengnya Pak, dia hampir hilangin 3 kali. Taruhlah ketinggalan di toilet. Ya, pertama kali bukan di toilet, di time zone. Ya, lalu ketinggalan lagi di toilet lah, ya, di toilet mall. Puji Tuhan Pak, ketemu. Tapi setiap kali ketinggalan, saya marahin dia Pak. Saya bentak dia. Saya kalau sama jemaat sabar ya, tapi kalau sama anak kok gak sabar ya. Itu kan aslinya saya Pak. Sampai istri saya tegur saya. Yang kedua kalinya. Sampai anak saya tuh sebenarnya trauma Pak. Ya. Tapi ya puji Tuhan hari ini udah sembuh semua Bapak-Bapak. Saya pun buat kesalahan banyak. Istri saya ngomong gini, kamu jangan gitu sama anak. Kesian anak kita. Itu gak membuat dia lebih baik. Lalu yang ketiga kalinya, nah ini dia. Istri jadi penolong Pak. Yang ketiga kali, ya kami sekeluarga ada berkat. Kami bisa ke Amerika satu keluarga. Baru mendarat di Los Angeles, dijemput adik ipar. Kita makan di restoran Sanam Luang. Itu perjalanan kan hampir 24 jam kalau ke sana Pak. Kami balik ke mobil, di tempat parkir kami mau ke rumah. Tiba-tiba anak saya dengan gemetaran nomor 2 ini namanya Vanessa, sekarang sudah 17 tahun. Waktu itu mungkin masih, saya lupa persis, mungkin 10 tahunan ya. Dia sambil gemetaran, suaranya ngomong gini sama istri saya, Mami, handphoneku ketinggalan. Waduh Pak, dalam kondisi badan capek itu otomatis. Ya. Saya mau bentak dia, kamu gimana sih gitu kan. Tiba-tiba itulah tangan istri saya, tepuk pundak saya, tek-tek. Saya tahu bahasanya, kamu bisa. Weh, ya orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Kata sabar itu, tahu nggak arti kata sabar itu Bapak Ibu? Tidak cepat marah. Bukan nggak boleh marah ya, Alkitab tidak melarang kita marah. Yang Alkitab larang, cepat marah. Boleh marah, tapi lambat untuk marah. Jangan langsung marah. Karena amarah tidak pernah mengerjakan kebenaran. Apakah pernah ada masalah selesai dengan amarah? Jadi buat apa marah? Nah itu tepukan isi saya itu. Perspektifnya berubah, perlu bantuan kan? Kamu bisa. Saya ambil napas. Ayo ambil napas semua. Langsung saya berkata, ayo Vanessa kita turun, tapi temenin ambil. Walaupun badan udah capek, saya tenangin diri Pak. Saya pegang tangan dia. Waktu kami jalan, dari tempat parkir kami jalan ke restoran, pintu masuk cukup jauh. Tiba-tiba dia ngomong gini, papi kok gak marah? Tek gitu kan. Nah itu momen Pak, jangan kehilangan. Saya berhenti, saya tatap dia. Saya berlutut, saya sejajar kadang-kadang. Saya ngomong gini, Vanessa mau papi marah? Gak mau, tapi papi kok gak marah? Lalu saya ngomong gini, ya Nes papi salah. Papi sadar, saya keluarkan balok di mata saya. Papi sadar Vanessa, papi gak lebih baik dari kamu. Kalau papi seusia kamu, bisa-bisa papi lebih parah. Kan kamu anak papi, ya itu dari papi juga turunnya. Maafin papi ya. Kalau papi yang kemarin marahin kamu, tuh gak membuat kamu jadi lebih baik kan? Hilang lagi, dia ketawa, iya. Ya udah kita ambil aja lagi yuk. Makasih ya Pi, saya gandeng tangan dia. Begitu mau masuk, dia tahan. Pi, kalau hilang gimana? Saya jawab, yang pasti kalau hilang papi gak beliin lagi. Dan puji Tuhan ketemu. Anda tahu, sampai hari ini, dia gak pernah lagi tuh hilangin handphonenya. Karena ternyata baloknya di mana? Di mata saya. Sekarang kalau saya tanya pada Anda hari ini, Anda dikasih questionnaire nih, jawab dengan jujur ya. Katakan jawab dengan jujur. Apa masalah Anda? Apa yang Anda tulis? Keuangan saya, istri saya, suami saya, mertua saya, gembala saya. Sekarang gini Bapak Ibu, setiap orang pasti punya masalah. Yang harus dibenahi dahulu masalahnya atau orangnya dulu. Siapa orangnya? Jawab, siapa orangnya? Bukan kita, enak aja kita. Siapa orangnya?
Saya. Itu cepat kelar Pak. Jadi kalau Anda tanya sama saya, pastor, apa masalah pastor sebagai gembala? Jawabnya apa? Saya. Cepat Pak, bener Pak. Kami itu gak pernah putar-putar di masalah. Kenapa kok Tuhan ya belum jawab-jawab? Kata Tuhan gini, balok di matamu itu loh. Saya, mulai dari saya. Katakan mulai dari saya. Karena itu Bapak Ibu, rendahkanlah dirimu. Di bawah tangan Tuhan yang kuat. Supaya Tuhan bisa mengangkat engkau. Gimana Tuhan bisa mengangkatmu? Kalau kau gak mau merendahkan hatimu. Yang ada Tuhan menentang. Tujuan masalah hanya satu. Apa itu? Merendahkan hati saya. Tujuan kekurangan anak saya cuma satu. Apa itu? Merendahkan hati saya. Tuhan memberikan saya perspektif yang baru. Hari ini Bapak Ibu. Saya mengalami yang namanya hidup di bumi seperti di surga. Tuhan pulihkan 4 pilar kehidupan kami. Kerohanian, keuangan, keluarga, dan kesehatan. Kenapa? Karena kami tahu melihat semua masalah yang ada dengan sudut pandang yang benar. Ini pupuk buat kehidupan kami. Mari kita berdiri bersama-sama saudara. Haleluya. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu. Amin. Tutup matamu. Buka hatimu, buka kedua tanganmu. Biarkan firman Tuhan ini meresap di hatimu. Bapa, hamba-Mu telah selesai berbicara. Tapi biarlah firman boleh terus bergema di hati dan pikiran kami. Katakan di hadapan Tuhan pagi ini, Tuhan celikan mataku. Ubah sudut pandang. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ini doa kami Bapak. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi, ku ada untuk menjadi penyembahmu.
berbicara pagi ini. Tahukah anakku, sesungguhnya lewat semua kekurangan pasangan, masalah, aku sedang mengajarmu untuk kau mengenalku lebih dalam lagi. Amin. Hanya rendahkanlah hatimu. Jangan lagi lihat masalahmu sebagai masalah, tapi lihat masalahmu sebagai alatku untuk merendahkan hatimu. Lihatlah dari sudut pandangmu. Sudut pandang yang benar akan selalu memberimu ketenangan, kekuatan, dan keberanian untuk bangkit, menciptakan peluang, hubungan yang baik, dan akhirnya mendatangkan berkat. Ampuni orang yang melukai hatimu, berkati orang yang berbuat jahat kepadamu. Lihat sekantong tai sapi masalahmu bukan sebagai musuh, bukan sebagai beban, tapi sebagai pupuk, sehingga kau dapat bertumbuh semakin serupa dengan Bapa. Meteraikan firman-Mu ini Tuhan, kami sadar yang harus diubah pertama kali bukan masalah kami, tapi sudut pandang kami yang mengubah perasaan kami, perkataan, dan juga akhirnya mengubah perilaku perbuatan kami menjadi semakin serupa dengan-Mu. Katakan, aku terima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya bersama-sama katakan amin. Tuhan memberkati. Boleh silakan duduk Bapak Ibu Saudara.